Halo, ketemu lagi dengan saya Intel Yunani, Inatella di Yunani. Kali ini saya akan coba untuk menilai pendapat saya secara pribadi sebelum eh, tampilnya Putri Aryani di final American Got Talent 2023. Sebetulnya saya cukup deg-degan ya akan final ini karena saya melihat dari eh, finalis pesaingnya Putri itu dapat dikatakan cukup berat menurut aku. Tapi ada hal-hal tertentu yang meyakinkan aku kenapa aku batinku tetap mengatakan eh, secara penilaianku secara pribadi ya, bahwa Putri Aryani itu bisa menjadi pemenang dalam American Got Talent 2023. Tapi bagaimana nanti hasilnya semua adalah keputusan dari orang-orang Amerika sendiri yang mengvote Putri. Karena bagiku kalau sampai Putri bisa menjadi pemenang itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Putri dipilih oleh orang-orang Amerika yang bukan dari bangsanya sendiri. Jadi itu artinya Putri memang berprestasi ya. Jadi kenapa saya katakan saya deg-degan? Karena ada beberapa finalis yang menurut saya adalah pesaing berat. Kalau saya pribadi, sudah pasti saya mengunggulkan Putri Aryani. Satu, kita bangsa Indonesia bersatu mendukung Putri. Kedua, saya mempunyai alasan tersendiri mengapa saya punya keyakinan bahwa Putri bisa menjadi pemenang dalam American Got Talent 2023. Tetapi ada beberapa pesaing Putri yang menurut aku suka ya. Itu adalah 82 Second Airborne Course, yang tentara-tentara itu. Nanti saya akan kasih alasannya kenapa. Kemudian Lavender, seorang singer juga yang sama-sama seperti Putri. Ketiga adalah Zamsi Youth Course, yang mereka pakai baju-baju putih, orang-orang Afrika itu. Dan yang keempat menurut saya adalah CB Unity. Kemudian ada Ramadan Brother dan Avantgarde. Ini menurut saya adalah pesaing Putri. Kenapa? Satu, Lavender juga sama-sama seperti Putri berkebutuhan khusus dan mempunyai suara yang bagus juga. Tapi seperti di video saya sebelumnya, saya sudah melakukan penilaian antara Lavender dan Putri. Apa yang membuat alasan saya Putri lebih unggul daripada Lavender? Saudara-saudara bisa lihat di video saya sebelum ini. Di situ saya mengatakan bahwa Lavender mempunyai suara yang sangat enak didengar, menyentuh hati, menghipnotis para pendengarnya, sama seperti Putri, merinding. Tapi warna suara Lavender hanya ke arah karakter suara yang syahdu, yang slow. Itu pasti akan menghipnotis. Sementara Putri, dia mempunyai warna suara yang tidak hanya slow, tapi dia juga bisa ngerok. Jadi talenta Putri dalam seni vokal sudah ada dua kelebihan. Dia bisa slow, tapi dia juga bisa ngerok. Sementara Lavender hanya ke slow. Talenta Putri berikutnya adalah Putri bisa bermain alat musik seperti yang sudah video saya reaksikan. Putri bisa bermain piano tanpa melihat, dia bisa menekan di mana not-not baluk yang harus dia tekan, dan itu piano yang dia bawakan itu begitu indahnya aransemen lagunya. Ketiga, Putri bisa mengaransemen lagu. Sementara Lavender hanya ke seni suara. Putri bisa mengubah aransemen lagu originalnya menjadi ciri khas dia tersendiri. Keempat, Putri bisa menciptakan lagu. Jadi dari antara perbedaan Putri dan Lavender,
Putri sudah mempunyai 4 kelebihan dibandingkan dengan Lavender. Itu yang menurut saya perbandingan saya dengan Lavender. Kemudian pesaing berat Putri yang berikutnya menurut saya adalah 82nd Airborne Corps, yang tentara-tentara itu ya. Bagi saya seorang tentara itu bisa melakukan vokal group dengan suara yang terpecah-pecah, suara 1, 2, 3, 4 itu adalah sesuatu anugerah, suatu talenta yang luar biasa. Mereka seorang abdi negara yang biasanya tegas, tiba-tiba mereka juga punya diberi kelebihan suara yang bagus. Dan mereka juga bisa ngedance. Nah, jadi tentara-tentara ini punya 2 kelebihan, ngedance dan juga suara yang enak didengar. Suara 1, 2, 3, 4-nya itu bagus gitu, nggak fals. Tapi kalau dibandingkan Putri, seperti yang tadi saya bilang, Putri mempunyai 4 kelebihan. Sementara tentara-tentara ini kalau menurut saya, dia hanya 2 kelebihan, menyanyi dan dance. Oke? Menurut aku loh ya. Ketiga, pesaing Putri berat lainnya adalah menurut aku Emrancy Youth Corps, yang pakai baju-baju putih orang Afrika itu. Itu mereka juga mempunyai talenta suara yang bisa memadukan suara 1, 2, 3, 4 dengan begitu indahnya, dengan begitu harmoninya, dan dibarengin dengan dance. Itu konsentrasinya itu harus betul-betul, karena kalau kita nyanyi aja itu kita perlu konsentrasi, karena kalau kita nggak konsentrasi not baluk itu bisa lari-lari gitu kan, apalagi ini dengan ngedance. Nah, itu pesaing Putri. Jadi antara Embassy Youth Corps dan para tentara yang tadi, yang Airborne Corps itu, dia sama-sama mempunyai 2 talenta, menyanyi dan dance. Putri 4 talenta. Kemudian perbandingannya lagi menurut saya dengan Shibi Unity, ini sama-sama dengan Edwin Gerdea. Itu dance-nya luar biasa unik dan sangat menarik menurut aku. Wajahnya juga bisa sama-sama seperti itu ya. Nah, tapi menurut aku, ini kita kan sedang mencari talenta, namanya American Got Talent. Talenta. Jadi mereka bisa dance dengan begitu uniknya, dengan begitu menakjubkan, dengan begitu menghipnotis orang yang melihatnya, dengan gaya mereka yang sukar-sukar. Tapi bagi aku, mereka hanya mempunyai 1 talenta, yaitu di dance. Dan satu lagi dengan Ramadan Brothers. Ini talenta yang dimiliki oleh Ramadan Brothers ini, hanya sebagian kecil orang di dunia yang punya talenta seperti ini. Tapi jujur ya, kalau saya pribadi, saya kurang suka. Karena kenapa? Saya nontonnya itu nggak menikmati. Saya nontonnya itu nggak enjoy. Yang ada di dalam diri saya justru saya ketakutan. Saya ngeri gitu, ngeri. Bagi saya itu ini melakukan adegan berbahaya. Yang khawatirnya justru malah ditiru oleh anak-anak kecil gitu kan. Karena bagus sih, hanya seperti saya bilang, hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini. Tapi bagi saya ini adegan ini terlalu berbahaya, baik untuk dirinya sendiri, bagi Ramadan Brothers, maupun orang-orang lain yang mungkin mengikutinya. Anak-anak kecil itu kan taunya cuma ikut-ikutan aja ya. Karena saya melihat seperti kasus yang pengangkat besi yang dari Bali itu, siapa namanya aku lupa. Itu kan dia begitu terkenalnya dengan angkat besinya, tapi akhirnya dia meninggal karena dia ketipukan sama besi yang dia angkat sampai 200 kg itu, dan kena di lehernya, akhirnya lehernya patah, dan detik itu juga dia meninggal ketika dibawa ke rumah sakit. Jadi aku juga ada kengerian gitu loh terhadap Ramadan Brother ini. Kan kita nggak pernah tahu ya, ketika lagi naik tangga terus licin atau kepleset. Nah itu bagi aku, jadi aku ini suatu talenta yang unik, suatu talenta yang sedikit orang bisa membawakannya,
tapi bagi aku itu berbahaya dan tidak patut ditiru gitu. Maaf ya kalau yang suka dengan Ramadan Brother, ini kan penilaian aku ya, setiap orang punya penilaiannya masing-masing. Jadi aku secara pribadi nggak enjoy, aku melihatnya dengan tegang, aku melihatnya dengan ketakutan, aku melihatnya dengan teriak-teriak histeris karena takut dia jatuh. Jadi hatiku tuh malah nggak damai gitu melihatnya. Jadi pesaing-pesaing putri inilah yang menurut aku eh, apa ya, tinggal bagaimana rakyat Amerika melihatnya segala sesuatunya itu dari hati mereka. Jadi kan beberapa pesaing putri ini memang ada yang dari Amerika kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah yang Airborne Course itu dari Amerika nggak? Kalau salah tolong koreksi ya. Nah, otomatis kalau orang Amerika melihatnya harus bangsaku yang menang, mereka akan memilih yang dari Amerika. Tapi kalau orang Amerika secara profesional melihatnya dari segi talenta, sudah pasti Putri lah yang akan jadi pemenang. Kenapa? Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa Putri itu punya banyak talenta dibandingkan para pesaingnya ini. Seperti yang tadi saya bilang, Putri bisa vokal suara dengan karakter suaranya yang bisa lagu slow maupun lagu rock. Dan dia bisa mengubah lagu originalnya menjadi ciri khasnya tersendiri. Putri bisa mengaransemen lagu, Putri bisa menciptakan lagu, dan Putri bisa bermain piano. Karena ini adalah pemilihan talenta orang-orang yang bertalenta, jadi kalau dibandingkan dengan 4 pesaing putri yang menurut aku pesaing berat, dan itu penilaianku yang bagus-bagus ya, ada 11 kalau nggak salah ya, tapi mereka tadi yang saya sebutkan yang menurutku adalah pesaing berat putih. Tapi mereka rata-rata hanya mempunyai 2 dan 1 talenta, walaupun mereka bagus, indah, unik gitu. Putri mempunyai 4 talenta. Nah sekarang tinggal bagaimana orang Amerika melihatnya dari segi talenta, itu aja. Karena sekarang terakhir ini adalah masalah vote, ya kan, masalah siapa yang paling presentasi SMS-nya paling tinggi. Nah, kalau orang Indonesia bisa memilih, maksudnya seluruh dunia memilih, udah pasti Putri lah, karena rakyat Indonesia kan banyak ya. Tapi ini kan tinggal bagaimana orang Amerika menilainya secara profesional. Jadi, tapi entah kenapa batin aku mengatakan Putri lah pemenang American Got Talent 2023. Tetapi sekalipun Putri tidak menjadi juara satunya, bagiku Putri sudah menjadi juara di hati seluruh pemirsa yang melihatnya di seluruh dunia, bahwa mata dunia melihat Putri, seorang yang bisa menginspirasi dunia, bagaimana seorang wanita berkebutuhan khusus mempunyai begitu banyak talenta yang dia bagikan kepada dunia. Begitu dia memperlihatkan kepada dunia bahwa kita harus selalu mengucap syukur, bahwa kita harus terus mengasah talenta kita dan selalu berjuang untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan. Apapun hasilnya, Putri sudah menjadi terbaik di mata dunia, di mata seluruh rakyat Indonesia, dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tapi hati kecilku tetap mengatakan, dialah juara 1 American Got Talent. Semoga apapun hasilnya, yang terbaik Putri akan berikan. Masa depan Putri ke depannya sudah ada rancangan-rancangan yang indah, hasil perjuangan kerja keras Putri sejak Putri masih kecil. Terima kasih untuk kedua orang tua Putri yang sudah mendidik Putri. Terima kasih untuk Putri yang sudah bisa menginspirasi untuk orang-orang bahwa selalu berpikir positif dan selalu mengasah talenta. Dan terima kasih untuk semua pihak, Simon yang sudah begitu menyayangi dan mensupport Putri dengan menjadikan Putri masuk ke semifinal, dan juga semua rakyat Indonesia tentunya yang begitu bangga Putri ada hadir di kontes internasional. Kiranya segala sesuatunya yang terbaik. Oke Putri, semoga batinku ini benar adanya. Bye-bye untuk semuanya, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku ini, subscribe dan like, dan saya akan coba reaksikan video-video yang lainnya. Bye bye.